Halo, saya Ragil. Halo, saya Duta. Halo, saya Faisal. Halo, saya Rahmi. Dan halo marketers. Kami dari mahasiswa MMUGM Yogyakarta ingin menjelaskan bagaimana sih cara perusahaan memasuki dan mengembangkan bisnisnya di pasar global. Pasti pernah deh terbersit beberapa pertanyaan di pikiran kalian. Faktor apa aja ya yang perlu ditinjau perusahaan sebelum memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya di pasar global? Dan bagaimana juga sih perusahaan mengevaluasi dan memilih pasar internasional untuk dimasuki? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Bersaing di pasar global tidaklah mudah karena persaingan semakin ketat dan intensif. Dilihat dari segi industri global, posisi suatu perusahaan domestik sangat dipengaruhi oleh posisi perusahaan secara global. Biasanya, suatu perusahaan atau merek dagang beroperasi di lebih dari satu negara. Nah, sebelum memasuki pasar baru, perusahaan harus memahami penelitian dan pengembangan, produksi, logistik, pemasaran, dan keuntungan keuangan yang tidak tersedia pada pesaing domestik. Sebelum membuat perencanaan pemasaran internasional, perusahaan harus mengetahui budaya yang berlaku di pasar atau negara yang hendak dimasuki. Terdapat 5 tahap dalam keputusan pemasaran internasional. Pertama, memutuskan visi dan misi yang kuat untuk memasuki pasar global. Kedua, memutuskan pasar atau negara yang ingin dimasuki. Ketiga, memutuskan bagaimana cara memasuki pasar atau negara tersebut. Keempat, memutuskan program pemasaran. Dan yang kelima adalah memutuskan organisasi marketing yang tepat. Adapun 5 faktor yang menarik perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya ke kancah internasional. Pertama, beberapa pasar internasional diyakini memberikan peluang keuntungan yang lebih baik daripada pasar domestik. Kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi. Ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Keempat, perusahaan ingin menyerang balik pesaing global di pasar domestik. Dan yang kelima adalah jangkauan pelanggan yang pergi ke luar negeri, di mana pelanggan ini membutuhkan layanan internasional. Dalam melakukan pemasaran global, terdapat beberapa resiko yang mungkin dialami oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan gagal dalam menawarkan produk yang menarik secara kompetitif. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak memahami budaya negara asing. Yang ketiga, perusahaan mungkin meremehkan peraturan asing dan menimbulkan biaya yang tidak terduga. Yang keempat, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman secara internasional. Kemudian yang terakhir, negara asing mungkin mengubah undang-undang komersial dan mendevaluasi mata uang atau properti asing yang diambil alih. Dalam melakukan proses perdagangan internasional, ada 4 tahap yang harus dilalui oleh perusahaan. Yang pertama adalah tidak adanya kegiatan ekspor reguler. Yang kedua, ekspor melalui perwakilan independen atau agen. Yang ketiga, pembentukan anak perusahaan penjualan. Dan yang keempat, pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Karena dalam hal ini tidak adanya kegiatan ekspor reguler, maka sebagian besar perusahaan bekerja dengan agen-agen independen dan memasuki negara terdekat atau negara serupa. Kemudian, perusahaan dalam hal ini membentuk departemen ekspor untuk mengelola hubungan agennya dan menggantikan agen dengan anak perusahaan penjualannya sendiri di pasar ekspor yang lebih besar. Selanjutnya, untuk mengelola anak perusahaan mengganti departemen ekspor tersebut dengan departemen atau divisi internasional. Jika pasarnya besar dan stabil, atau negara tuan rumah membutuhkan produksi lokal, maka perusahaan tersebut akan mencari fasilitas produksi di sana. Dalam membuat keputusan untuk pergi ke luar negeri, perusahaan perlu menetapkan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Kebanyakan perusahaan memulai dari yang kecil ketika mereka menjelajah ke luar negeri. Berikut terdapat 3 pendekatan perusahaan dalam memasukkan pasarnya. Yang pertama adalah waterfall approach.
Dengan cara ini, perusahaan memungkinkan untuk merencanakan ekspansi dengan hati-hati dan cenderung tidak membebani sumber daya manusia dan keuangan. Pendekatan yang kedua yaitu sprinkle approach. Dengan pendekatan sprinkle ini, perusahaan mencoba untuk memasuki beberapa pasar negara secara bersamaan atau dalam jangka waktu yang terbatas. Kemudian, pendekatan yang ketiga adalah born global. Jadi dengan born global ini, perusahaan yang sejak awal kegiatannya mengejar visi dapat menjadi global dan mengglobal dengan cepat tanpa mendahului periode domestik atau internasionalisasi jangka panjang. Adapun 3 cara perusahaan dalam memilih di antara pasar mana yang paling berpotensial untuk dimasuki. Yang pertama, banyak perusahaan lebih memilih menjual produknya ke negara tetangga karena mereka dapat lebih memahami dan dapat mengkontrol masuknya biaya dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu dengan cultural distance. Dalam hal ini, perusahaan harus berhati-hati dalam memilih pasar sesuai dengan jarak budaya. Dan yang ketiga adalah fewer countries. Jadi, secara umum, perusahaan lebih memilih untuk memasuki negara-negara yang memiliki daya tarik pasar tinggi dan risiko pasar yang rendah, dan di dalamnya itu memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, selanjutnya, setelah perusahaan memutuskan untuk membidik negara tertentu, perusahaan harus menentukan cara masuk yang terbaik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Apa aja sih? Perusahaan biasanya memulai dengan ekspor, khususnya ekspor tidak langsung, yaitu mereka bekerja melalui perantara independen. Pedagang ekspor yang berbasis dalam negeri membeli produk pabrikan dan kemudian menjualnya ke luar negeri. Mereka bekerja sama melalui perantara independen yaitu seperti Domestic Based Export Merchant, Domestic Based Export Agents, Cooperative Organization, dan Export Management Companies. Perusahaan pada akhirnya dapat memutuskan untuk menangani ekspor mereka sendiri. Investasi dan risiko agak menjadi lebih besar, tetapi begitu juga dengan potensi pengembaliannya. Cara kedua menggunakan ekspor langsung, yang terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama, Domestic Based Export Department, yang berfungsi sebagai layanan murni yang dapat berkembang menjadi departemen ekspor mandiri yang beroperasi sebagai pusat keuntungannya sendiri. Selanjutnya ada Overseas Sales Branch. Cabang penjualan ini menangani penjualan dan distribusi serta mungkin juga bagian pergudangan dan promosi. Selanjutnya ada Traveling Export Sales Representative, yaitu perwakilan dari tim penjualan mereka yang berpergian ke luar negeri untuk mencari bisnis. Selanjutnya ada Foreign Based Distributor or Agents. Pihak ketiga ini dapat memiliki hak terbatas atau eksklusif untuk mewakili perusahaan di negara yang dituju. Cara ketiga adalah lisensi, di mana pemberi lisensi mengeluarkan lisensi kepada perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau item yang berharga lainnya dengan biaya atau royalti. Yang keempat adalah joint venture. Cara ini mungkin diperlukan atau diinginkan karena alasan ekonomi atau politik. Perusahaan asing mungkin kekurangan sumber daya keuangan, fisik, atau manajerial untuk menjalankan usaha mereka sendiri, atau pemerintah asing mungkin memerlukan kepemilikan bersama sebagai syarat untuk masuk. Yang kelima adalah investasi langsung. Jika pasarnya cukup besar, investasi langsung menawarkan keuntungan tersendiri. Pertama, perusahaan mengamankan ekonomi biaya melalui tenaga kerja atau bahan mentah yang lebih murah, insentif pemerintah, dan penghematan pengiriman. Kedua, perusahaan memperkuat citranya di negara tuan rumah karena menciptakan lapangan kerja. Ketiga, perusahaan memperdalam hubungannya dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal, dan distributor yang memungkinkannya untuk menyesuaikan produknya dengan lingkungan lokal dengan lebih baik. Keempat, perusahaan memegang kendali penuh atas investasinya dan dapat mengembangkan kebijakan manufaktur dan pemasaran yang memenuhi tujuan internasional jangka panjangnya. Kelima, perusahaan memastikan aksesnya ke pasar jika negara tuan rumah bersikeras bahwa barang yang dibeli secara lokal harus memiliki kandungan domestik. Yang terakhir, akuisisi. Alih-alih membawa merek mereka ke negara tertentu, banyak perusahaan memilih mengakuisisi merek lokal untuk portofolio merek mereka. Merek lokal yang kuat dapat memanfaatkan sentimen konsumen dengan cara yang mungkin dianggap sulit oleh merek internasional. Perusahaan internasional harus memutuskan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal.
Pada satu sisi ada perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjanjikan biaya terendah. Terdapat pro dan kontra dari menstandarisasikan program pemasaran. Di antaranya dari sisi keunggulan ada skala ekonomis, biaya pemasaran lebih rendah, kekuatan dan cakupan, konsistensi dalam citra merek, kemampuan untuk memanfaatkan ide, dan keseragaman praktik pemasaran. Dari sisi kelemahan terdapat perbedaan dalam kebutuhan, keinginan, pola penggunaan, terdapat perbedaan konsumen, tanggapan konsumen terhadap pemasaran, terdapat perbedaan dalam proses pengembangan merek, dan perbedaan dalam hukum dan undang-undang. Walaupun banyak perusahaan telah mencoba meluncurkan produk dunia mereka, hampir semua produk membutuhkan beberapa adaptasi. Bahkan Coca-Cola lebih manis atau tidak terlalu berkarbonasi di negara tertentu. Alih-alih mengasumsikan perusahaan dapat meluncurkan produk domestik mereka sama seperti negara lain, perusahaan harus meninjau beberapa elemen agar dapat meningkatkan pendapatan mereka. Ada apa aja sih? Yaitu mulai dari fitur produk, pelabelan, warna, bahan, promosi penjualan, harga, media iklan, nama merek, kemasan, iklan eksekusi, dan juga tema periklanan. Nah, elemen-elemen inilah yang harus ditinjau ulang oleh perusahaan. Mengembangkan strategi produk global membutuhkan pengetahuan tentang jenis produk atau layanan yang mudah distandarisasi dan strategi adaptasi yang tepat. Adanya penemuan produk terbagi dua, yaitu yang pertama, penemuan terbelakang merupakan memperkenalkan kembali bentuk produk sebelumnya yang disesuaikan dengan baik di negara asing. Kemudian yang kedua, penemuan ke depan merupakan menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan di negara lain. Strategi produk dan komunikasi yang dapat diambil berdasarkan kondisi yang terjadi adalah strategi 1, straight extension. Pada kondisi ini, perusahaan tidak melakukan sesuatu yang baru baik dalam hal produk maupun cara mengkomunikasikannya. Perusahaan tetap menjual produk yang sama yang mereka jual di pasar domestik dan menggunakan cara yang sama yang mereka lakukan di pasar domestik untuk mengkomunikasikannya ke pasar global. Strategi 2, product adaptation. Pada kondisi ini, adanya perubahan mengubah produk. Produk yang mereka jual di pasar domestik tidak sama dengan yang akan dijual di pasar global. Mereka menyesuaikan produk dengan kondisi dan selera pasar asing yang akan dituju. Strategi 3, communication adaptation. Pada kondisi ini, perusahaan menyesuaikan cara promosinya dengan kondisi pasar yang dituju. Strategi 4, dual adaptation. Pada kondisi ini, perusahaan menyesuaikan baik dalam produk maupun promosinya dengan kondisi pasar yang dituju. Strategi 5, product invention. Pada kondisi ini, perusahaan dapat melakukan dua cara. Yang pertama adalah backward invention, yaitu di mana perusahaan memperkenalkan produk yang baru bagi pasar lokal yang dituju. Tetapi sebenarnya produk tersebut sudah lama dikenal di negara asalnya. Kedua adalah forward invention, yaitu di mana perusahaan membuat produk yang benar-benar baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mereka tuju. Perusahaan memiliki 3 pilihan untuk menetapkan harga di berbagai negara, yaitu harga seragam di seluruh dunia, harga berbasis pasar, dan harga berbasis biaya. Yang pertama, transfer price, dumping, and arm's length price. Transfer price, dumping, and arm's length price menjadi sebuah keterkaitan satu sama lain. Masalah yang berbeda akan muncul ketika satu unit membebankan unit yang lain di perusahaan yang sama pada harga transfer untuk barang yang dikirimkan ke anak perusahaan lainnya. Jika perusahaan membebankan anak perusahaan dengan harga yang terlalu tinggi, maka mereka mungkin akan membayar biaya tarif yang lebih tinggi karena mengira dapat membayar pajak penghasilan yang lebih rendah di negara asing. Jika perusahaan membebankan harga yang terlalu rendah kepada anak perusahaannya, maka dapat diperkirakan mereka melakukan dumping, baik kurang dari biayanya atau kurang dari yang dikenakan untuk masuk atau memenangkan pasar. Pemerintah selalu mengawasi pelanggaran tersebut dan sering memaksa perusahaan untuk mengenakan harga yang wajar.
harga yang dikenakan oleh pesaing lain untuk produk yang sama atau serupa. Grey markets. Banyak perusahaan multinasional diganggu oleh pasar gelap yang mengalihkan produk bermerek dari saluran distribusi resmi, baik di dalam negeri atau lintas batas internasional. Seringkali perusahaan menemukan beberapa distributor yang giat membeli lebih banyak daripada yang dapat mereka jual di negara mereka sendiri dan mengirimkan kembali barang-barang ke negara lain untuk memanfaatkan perbedaan harga. Counterfeit products. Ketika perusahaan mengembangkan jaringan rantai pasokan global dan memindahkan produksi lebih jauh dari rumah, peluang terjadinya korupsi, penipuan, dan masalah kontrol kualitas akan meningkat. Pabrik-pabrik canggih di luar negeri tampaknya mampu memproduksi hampir semua hal. Pada diagram menunjukkan adanya 3 hubungan antara penjual dan pembeli. Pertama, kantor pusat pemasaran internasional penjual, departemen ekspor, atau divisi internasional, membuat keputusan tentang saluran dan aktivitas pemasaran lainnya. Yang kedua, saluran antar negara, membawa produk ke perbatasan negara asing. Keputusan yang diambil dalam tautan ini mencakup jenis perantara, termasuk agen atau perusahaan dagang, jenis transportasi, termasuk udara dan laut, serta pembiayaan dan manajemen resiko. Lalu yang ketiga adalah saluran dalam negara asing. Mereka akan mendapatkan produk dari titik masuk mereka ke pembeli dan pengguna yang di akhir. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.